Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wijin Arifin di channel Keluarga Nafas Safa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas buku Fikih Kurban. Ini bukunya. Ini dicetak oleh LPM PCNU Kabupaten Madiun. Yang paling menarik di buku ini menurut saya adalah saat berkurban, orang yang berkurban tidak hanya memberikan hewan kurbannya, tapi juga memberikan biaya pemotongannya. Kenapa? Karena berdasarkan keterangan di buku ini bahwa tidak boleh mengubah panitia atau para pengelola hewan kurban atau penyembelihnya itu menggunakan daging kurbannya, hatta kulitnya sekalipun atau kepalanya sekalipun. Karena memang beberapa tempat itu melakukan hal seperti ini. Jadi yang nyembelih upahnya menggunakan kepalanya atau kulitnya. Itu menurut keterangan yang di sini tidak boleh. Baiklah, kita akan langsung masuk nanti. Seperti biasa, prinsip di dalam NU ini adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil islah, mempertahankan konsep lama yang maslahat dan mengadopsi konsep baru yang lebih maslahat. Ini pengertian kurban. Wa hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumi 'idin nahri ila akhir ayyamit tasyriq. Kurban adalah ternak yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Nahar sampai akhir hari tasyriq. Nah, sekarang kita sudah di hari kedua hari tasyriq, Jumat Idul Adha. Satu hari pertama, ini Ahad hari kedua, besok berarti hari terakhir. Hari ini masih bisa berkurban bagi yang belum berkurban. Kemudian hukum berkurban. Al-ahkamu faqala Syafi'i wal ashabut tadhiyatu sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun yambaghi lil qadiri 'alaiha al muhafadzatu 'alaiha wa la tajibu bi asli syar'i. Adapun hukum berkurban, maka berkata Imam Syafi'i dan ashab, berkurban adalah sunnah muakkad dan syiarnya jelas terlihat. Sebaiknya bagi orang yang mampu untuk menjaga sunnah tersebut dengan menunaikannya, dan tidak ada kewajiban berkurban dalam asal syariat. Syarat berkurban: unta harus berusia genap 5 tahun, komariah dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit. Sapi harus berusia genap 2 tahun, komariah dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit. Kambing harus berusia genap 1 tahun, komariah atau sudah lepas giginya untuk kambing domba atau kibas, dan 2 tahun komariah atau sudah lepas giginya untuk kambing kacang atau Jawa. Seorang yang berkorban, jika ia laki-laki dan mampu sunnah menyembelih sendiri hewan kurbannya dan sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Adapun bagi orang perempuan, maka yang lebih utama mewakilkan kepada orang lain. Tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagian telinga atau ekornya, sebagaimana pula buta sebelah matanya, buta keduanya atau terputus pantatnya,
Diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya dan hewan yang dikebiri. Matan Zubat Ibnu Ruslan 135. Kurban atas nama orang lain atau mayit. Berkurban atas nama orang lain tidak diperkenankan tanpa seizinnya. Sedangkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak sah jika tidak mewasiatkan, dan ada yang berpendapat sah sekalipun tidak mewasiatkan. Wala yadha ahadun an hayyi bila idnihi wala ammayyitin lam yusi. Tidak diperkenankan seorang berkurban atas nama orang hidup tanpa seizinnya, dan juga atas nama mayit yang tidak mewasiatkannya. Berserikat antara kurban dan akikoh ini saya tidak baca semua karena ini review, ini cuma saya baca sebagian saja. Berserikat antara kurban dan akikoh. Memperserikat antara kurban dan akikoh pada seekor ternak terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar yang bisa hasil hanya satu, dan menurut Imam Muhammad Ramli semuanya bisa hasil. Launawil aqiqata waddohiyata lam tahsul ghairu wahidin inda haji wa yahsulul kullu inda. Persoalan apabila seorang meniati akikah dan kurban maka tidak berhasil kecuali satu niat menurut Imam Ibnu Hajar, dan bisa hasil keseluruhannya menurut Imam Muhammad Ramli Ismadul Ain 77. Pembagian daging kurban. Daging kurban disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh mudhi memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinadarkan, maka harus disedekahkan seluruhnya. Mudhi boleh makan sebagiannya ini, tapi bukan upah ya. Wal fardu ba'dul lahmi law bin nazrin wa kullu minal mandubi dunan nadri. Wajib dalam kurban sunnah mensedekahkan sebagian dagingnya walaupun sedikit, dan makanlah dari kurban sunnah bukan kurban nazar. Disyaratkan untuk daging dibagikan dengan mentah agar si penerima bebas mentasarufkan dengan sekehendaknya, apakah dijual atau yang lain. Al-Bajuri Juz 2 halaman 302. Adapun yang berhak menerima daging kurban adalah orang fakir sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an. Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah sebagian yang lain untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surat Al-Hajj 27. Ijtihad para fuqaha tentang pembagian kurban ini setidaknya ada 3 pendapat. Disedekahkan seluruhnya kecuali sekedar untuk lauk pauk, dimakan sendiri separuh dan disedekahkan separuh, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga lagi disedekahkan. Kifayatul Ahyar Juz 2 halaman 241. Keutamaan berkurban. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beramal anak Adam pada hari nahar Idul Adha yang paling disukai Allah selain daripada mengalirkan darah menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk, rambut, dan kukunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkurbanlah dengan senang hati. Kemudian ini niat kurban. Ini niat pemilahannya, kemudian perwakilan kalau mau wakilkan, harus ada sikot perwakilannya. Menurut ini panitia mengambil atau memakan dari bagian kurban sesuai dengan amanat yang diterimanya dari pihak pengkurban, yaitu penyembelih dan membagikan dagingnya, maka panitia tidak diperbolehkan mengambil atau memakan sedikit pun daripadanya. Kemudian agar panitia bisa mengambil sebagian daging kurban sunnah, maka harus ada izin dari pihak mudhohi agar ia diperbolehkan mengambilnya dalam batas ukuran tertentu. Berarti harus izin sama yang berkurban.
sebagian untuk makan-makan biasanya. Oh boleh, ini ada keterangan bolehnya, tapi hanya bukan dibagi lagi ya, berarti menurut keterangan ini wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa an ayyana lahul muwakkalu qadrun minha. Tidak boleh bagi wakil panitia mengambil sedikit pun kecuali pihak yang mewakilkan wakil sudah menentukan sekadar daripadanya untuk pihak wakil. Ini berarti harus ada izin. Al-Bujuri juz 1 halaman 387. Tentang biaya perawatan dan penyembelihan kurban, agar tidak terjadi praktik penjualan kulit kurban baik oleh panitia, orang yang berkurban atau penerima mustahik kaya atau penerima kaya, misalnya dengan alasan biaya operasional atau biaya perawatan dan penyembelihan kurban. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan para ulama seluruhnya sepakat untuk mengharamkan menjual daging dan kulit hewan kurban. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Mambanga jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurban maka dia tidak memperoleh kurban apapun. Hadis riwayat Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadis ini dalam kitab Al-Mauhibah jilid 4 halaman 697. Haramnya menjual kulit hewan kurban ini telah ditetapkan oleh keputusan Muktamar 27 Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tanggal 8 sampai 21 Desember 1984. Bunyinya menjual kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh mustahiknya yang berhak atau kulit-kulit itu yang fakir miskin. Sedangkan mustahik yang kaya menurut pendapat yang tamat tidak boleh. Lihat Ahkamul Fuqaha halaman 401. Jadi hanya orang miskin yang boleh menjualnya. Kalau yang miskin tidak boleh. Kita lanjut saja. Kalau mau lengkapnya silahkan beli bukunya. Panduan menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelih dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ini ihsan itu salah satunya adalah mempertajam sesuai dengan di sini. Terus di keterangan yang lain tidak boleh hewan kurban itu disembelih di depan hewan kurban yang lain. Itu ihsan, karena itu namanya disembelih ya. Hewan kan juga punya perasaan, walaupun tidak punya akal, akan menjadikan entah sedih, takut atau apapun karena dia melihat disembelih. Jadi jangan ihsan kita berbuat baik, jangan menyembelih hewan kurban di depan hewan kurban yang lain. Itu. Kemudian yang ini banyak lagi keterangan yang lain. Ini kita akan hanya review. Syarat ketentuan penyembelih hewan kurban adalah orang-orang yang halal sembelihannya: 1. Muslim, baligh, anak yang sudah mumayyiz, yang mampu untuk menyembelih menurut qaul sahih. Ahli kitab baik Nasrani maupun Yahudi dengan syarat mereka halal dinikahi. Namun saat ini sudah tidak ada ahli kitab, maka orang kafir haram dinikahi dan haram sembelihannya. Jadi orang ahli kitab sekarang sudah tidak ada menurut keterangan di sini. Orang-orang yang halal sembelihannya namun makruh: orang gila, mabuk, orang yang belum mumayyiz. Sembelihan mereka bertiga halal karena mereka semua memiliki tujuan, yaitu menyembelih. Orang buta, orang bisu, wanita walaupun sedang haid. Ada menyembelih, alatnya tajam, terbuat dari besi atau batu tajam, tidak boleh dari kuku, tulang, atau gigi. Disyariatkan untuk mengasahnya terlebih dahulu sebelum menyembelih. Ma'an harad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul laisa sinna wal dzufra.
Amasinu fa'admun wa amadzufru famudal habasyah. Segala sesuatu yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya maka makanlah, tidak boleh dari gigi dan kuku. Adapun gigi itu adalah tulang, adapun kuku adalah isolat menyembelih orang Habasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak menyembelih hewan kurban. Ya Aisyah halummil mudiyata summa qala ishhadhiha bihajarin. Wahai Aisyah, ambillah alat sembelih. Kemudian beliau berkata lagi, asahlah alat itu dengan batu. Amar Rasulullah SAW wasallam bihaddis syifar wa antuwaro alil bahaim. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Ini tadi seperti yang saya bilang, jangan diperlihatkan kepada hewannya. Merapkan hewan tersebut dan meletakkan kaki pada rusuk lehernya agar hewan tersebut tidak meronta hebat dan juga lebih menenangkannya serta mempermudah penyembelihannya. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada rusuk kedua binatang tersebut. Penyembelih menghadap kiblat, membaca basmalah, membaca sholawat, bertakbir ketika hendak menyembelih kurban. Berdoa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Beliau ini dulu berdoa, ya Allah terimalah sembilan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut. Biasanya dicatat itu kalau sapi banyak kan. Dengan memutus al-wajan, yaitu dua urat tebal yang meliputi tenggorokan. Ini ada gambarnya, keterangannya. Ada gambar ini. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan kurban mati. Tidak boleh dipatahkan, makruh hukumnya. Kemudian ini yang ini diterangkan juga ketentuan jenis dan nomor hewan kurban hasil iuran siswa. Di sini ada keterangannya. Iuran wajib siswa tidak dinamakan kurban, akan tetapi menjadikan sedekah biasa, dalam arti niat kurban tetapi tidak memenuhi syarat. Yang demikian tidak mendapat pahala kurban, tetapi tetap mendapat pahala sedekah biasa. Dalam hal ini pihak sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran tersebut. Berbeda dengan membuat seragam atau yang berhubungan dengan sekolah, maka diperbolehkan. Pengkurban mencicipi sedikit daging kurban. Diharapkan memakan kurban atau akikoh yang wajib disebabkan oleh nazar misalnya. Jika pengkurban memakannya, maka ia harus mengganti daging tersebut untuk diserahkan pada fakir miskin. Sedang apabila kurban atau akikahnya berupa sunat bukan nazar, maka baginya justru disunahkan memakan sedikit sedikit dagingnya. Jadi kalau tidak benar nazar itu, saya bernazar tahun ini mau berkurban, misalkan seperti itu ya, maka itu nazar. Tapi kalau tidak nazar boleh makan, kalau nazar tidak boleh. Kulit hewan kurban sebagai upah penjagal, menjual atau menjadikan sebagai ongkos terhadap kulit, kepala, kaki kurban maupun bagian badan yang lainnya oleh pihak mudhohi maupun wakil atau panitia adalah tidak diperbolehkan. Bahkan untuk kurban wajib atau nazar wajib disediakan keseluruhannya dan sama sekali tidak boleh mematahkan semisal kulitnya. Berbeda halnya dengan kurban sunat, walaupun juga tidak boleh menjual sedikit pun, tetapi memanfaatkan semisal kulitnya masih diperbolehkan. Nih, memberikan daging kurban pada non-muslim. Apabila seorang berkurban untuk orang lain, maka ia menjadi
apabila seseorang berkorban untuk orang lain atau ia menjadi murtad, maka ia tidak boleh memakan daging kurban tersebut, sebagaimana tidak boleh memberikan makan dengan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak. Dari sini dapat dipahami bahwa orang fakir atau orang kaya diberi yang kurban tidak boleh, atau orang kaya diberi yang kurban tidak boleh memberikan sedikitpun kepada orang kafir, sebab tujuan dari kurban adalah memberikan belas kasih kepada kaum muslim dengan memberikan makan kepada mereka, karena kurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk mereka, maka tidak boleh bagi mereka memberikan kepada selain mereka. Akan tetapi menurut pendapat ketentuan mazhab Syafi'i cenderung membolehkannya. Namun kebolehan memberikan daging kurban kepada non-muslim tidak bisa dipahami secara mutlak, tetapi harus dibaca dalam konteks non-muslim yang bukan harbi, non-muslim yang tidak memusuhi orang Islam, dan bukan kurban wajib tetapi kurban sunnah. Dengan kata lain, diperbolehkan memberikan sedekah, termasuk di dalamnya memberikan daging kurban, selain kepada kafir harbi, non-muslim yang memerangi atau memusuhi umat Islam. Pasal dan boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir, inilah pandangan yang akan dikemukakan oleh Al-Hasanul Basri, Abu Thawr, dan kelompok rasionalis Ashabur Ra'yi. Imam Malik berkata, selain mereka orang kafir lebih kami sukai. Menurut Imam Malik dan Al-Laits, makruh memberikan kulit hewan kurban kepada Nasrani, sedang menurut kami itu adalah makanan yang boleh dimakan, karenanya boleh memberikan kepada kepada kafir zimmi sebagaimana semua makanannya. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia sudah tadi depan juga ada 2 kali sembelihan. Kemudian menjual kulit kurban sudah tadi, berkurban dengan hewan jantan atau betina, dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina, sebagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quraz dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, hakikah untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah. Lihat An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhadzab Beirut Darul Fikri Juz 8 halaman 392. Di sini yang ingin saya sampaikan, ini formulirnya, formulir panitia, niat kurban, sunnah atau wajib, diterangkan seperti apa. Kambing, ini kambing apa sapi, tentukan. Jika masih berupa uang, suruh mudhahi membelinya. Ini keterangan lengkap. Perwakilannya, biaya perawatan dan penyembelihannya ditulis juga berapa. Jadi untuk panitia itu ada upahnya, bukan ngambil upah dari daging kurbannya. Jadi tidak terjadi panitia mendapat sudah dapat bagian yang biasanya dibagi rata warga, kemudian panitia ada sendiri. Jadi yang jadi panitia dia dapat jatah warga, juga dapat jatah panitia. Itu seharusnya tidak seperti itu. Ini insya Allah formulirnya nanti ada di deskripsi. Pernah juga saya postingkan, saya ketik ulang, ada perubahan sedikit formulir yang ada di sini dengan yang saya ketik, sesuai pemahaman saya, karena saya dengan formulir di sini ada sedikit yang kurang paham, jadi saya buat yang saya paham. Ini perbandingannya, ya silakan nanti di download, insya Allah di deskripsi nanti saya tampilkan, bisa di download. Dan saya juga, dan di Facebook pernah saya insya Allah nanti ditunjukkan di Facebook saya, pernah saya posting kalau tidak salah tahun kemarin. Jadi itu saja review buku pada kesempatan kali ini tentang kurban.
Semoga dengan Hari Raya Idul Adha dan Kurban pada tahun ini kita semakin dekat kepada Allah, dan kita semua pada akhirnya meninggal dalam husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.